Baiklah, perkenalkan nama saya Fabio Raintung dengan NIM 210211060234. Sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum. Di sini saya sudah masuk pada Oracle. Yang pertama, step 1 aturan snort dan firewall. Bagian 1 mempersiapkan lingkungan virtual. Di sini mempersiapkan lingkungan virtual yaitu gunakan perintah IP verifikasi CyberOps Workstation VM sekarang memiliki alamat IP di jaringan lokal Anda. Anda juga dapat menguji konektivitas ke server web publik dengan melakukan ping ke www.cisco.com. Gunakan Ctrl+C untuk menghentikan ping. Selanjutnya, part 2, log firewall dan IDS. Di sini, firewall dan sistem deteksi instruksi seringkali digunakan untuk mengotomatiskan sebagai tugas pemantauan lalu lintas, baik firewall maupun IDS. Mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Firewall biasanya membandingkan header paket dengan kumpulan aturan, sementara IDS sering menggunakan muatan paket untuk perbandingan kumpulan aturan. Karena firewall dan IDS menerapkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebagian berbeda dari paket IP, aturan IDS dan firewall memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya step 1 dari VM CyberOps, jalankan script untuk memulai mininet. Menambahkan pengontrol. Selanjutnya tambahkan saklar, tambahkan host, tambahkan tautan, memulai jaringan, mengonfigurasi host. Selanjutnya memulai pengontrol, memulai saklar, tambahkan root, posting konfigurasi switch dan host. Selanjutnya B, dari Pro Mininet, buka shell di R1, menggunakan perintah di bawah ini. Mininet extend R1. Selanjutnya C, dari sel R1 jalankan IDS berbasis Linux snort. Dengan menginisialisasi snort, menginisialisasi plugin output, inisialisasi preprosesor, menginisialisasi plugin. Kemudian D, dari Pro Mininet CyberOps Workstation VM, buka shell untuk host H5 dan H10. Kemudian E, H10 akan mensimulasikan server di internet yang menampung malware pada H10. Jalankan script mal server start sh untuk memulai server. Pada H10, gunakan netstat dengan opsi tunpa untuk memverifikasi bahwa server web sedang berjalan. Ketika digunakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Netstat mencantumkan semua port yang saat ini ditugaskan ke layanan. Kemudian G, di jendela terminal R1, instance node sedang berjalan untuk memasukkan lebih banyak perintah di R1. Buka terminal R1 dengan memasukkan lagi XML R1 di jendela terminal. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Kemudian H, di tab terminal F1 baru, jalankan perintah tile dengan opsi F untuk memantau file, par, log, snort, alert secara real time. File ini adalah tempat snort dikonfigurasi untuk merekam peringatan karena belum ada peringatan yang dicatat. Kemudian I, dari H5 gunakan perintah widget untuk mengunduh file bernama W32 Nimdah AMMX dirancang untuk mengunduh konten melalui HTTP. Widget adalah alat hebat untuk mengunduh file dari server web langsung dari baris perintah. Pada step 2, menyetel aturan firewall berdasarkan peringatan EDS. Pada bagian A, kita masukkan Excel R1. Kemudian pada bagian B, gunakan perintah iptables untuk membuat daftar rantai dan aturannya yang sedang digunakan. Selanjutnya, gunakan perintah iptables lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke rantai forward. VM CyberOps mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk menghasilkan output. Sudah. Untuk part 3, arahkan ke terminal yang digunakan untuk memulai mininet. Hentikan mininet dengan memasukkan exit di jendela utama terminal CyberOps. Setelah keluar dari mininet, bersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Masukkan kata sandi CyberOps saat diminta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pada lab kedua yaitu convert data into a universal format. Yang pertama kita buka dulu CyberOps, kemudian kita buka command prompt. Pada command prompt kita ubah directory ke lab support.files. Setelah kita masuk pada directory ini, kita lakukan perintah ls garis L, yaitu untuk menampilkan file pada lab support.files, yaitu yang ini adalah file-file yang terdapat pada lab.support.files. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah awk, yaitu yang ini, untuk melakukan convert dan hasilnya akan di print, yaitu yang ini adalah outputnya. Kemudian bisa kita lihat pada bagian bawah, yaitu line akhir, yaitu yang ini berbeda sendiri dengan line yang ada di atas, yaitu yang ini. Hal ini dikarenakan pada raw text-nya kosong sehingga sistem menjadikan nilai 0 dengan data yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi bagian bawah sini sebenarnya kosong atau dilewatkan sehingga sistem membuatnya dirubah menjadi data yang dapat dibaca oleh manusia, yaitu menggantinya dengan tanggal dan waktu yang dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya kita akan menggunakan nano, yaitu yang ini, untuk menghapus data atau line kosong tersebut. Setelah kita menghapusnya,
Setelah kita menghapusnya, kita menggunakan perintah awk kembali dan mengarahkan output ke file baru yang bernama application x_in_human.log. Kemudian kita akan menampilkannya, yaitu berikut adalah tampilan setelah kita menggantinya melalui nano. Bisa dilihat pada line akhir sebelumnya terdapat file ini. Kemudian kita ganti pada nano, menghapusnya dan melihatnya kembali. Teks tersebut sudah tidak ada dan telah diubah ke directory atau ke file berikut. Selanjutnya masih pada lab 2, yaitu mengakses Security Onion. Kita masuk pada Security Onion dengan memasukkan username analis dan password CyberOps. Kemudian kita akan mengakses command prompt, dan selanjutnya kita akan mengakses Elsa Logs dengan masuk pada directory berikut. Ini adalah directory untuk mengakses Elsa Logs. Kemudian kita akan menampilkan file yang ada pada directory Elsa Logs tersebut, yaitu adalah file ini. Dan selanjutnya mengakses Brologs dengan memasukkan pada directory berikut. Berikut adalah directory untuk mengakses Brologs. Kemudian menampilkan isi directory tersebut, yaitu ini. Selanjutnya mengakses Nordlogs dengan memasukkan directory berikut. Kemudian menampilkan dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu ls-l. Ini adalah isi dari directory yang ada pada Nordlogs. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perintah ls-l seconion eth0 untuk melihat file yang ada pada Ethernet 0. Yaitu ini adalah perintahnya dan ini adalah isi dari file Ethernet 0. Sebelumnya bisa kita lihat pada logs-logs yang telah kita lihat pada directory-nya. Di sini Security Onion membagi file-file tersebut berdasarkan interface-nya. Kemudian bisa kita gunakan var untuk melihat log secara spesifik. Berikut adalah perintahnya, yaitu yang ini. Kemudian ini adalah outputnya. Total 8.360. Dan kemudian di sini bisa kita lihat logs tersebut berhubungan dengan secondary tools, yaitu ada OSEC, ada Pulled
fork, ada Sphinx, dan Squirt yang merupakan secondary tools. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gloria Menghalu dengan NIM 2102110600223. Besok ini saya akan menjelaskan pada tugas 9 atau modul 9 praktikum keamanan cyber. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu pada lab regular expression tutorial. Di sini kita sudah membuka CyberOps dan kemudian kita sudah membuka terminal. Dan di sini kita memasukkan setelah kita memasukkan perintah less dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan garing Nah, di sini kita bisa melihat garing 83 dan sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa saat memasukkan 83 itu pola yang ada pada modul yang ada. Kemudian di sini kita mencoba memasukkan kita coba memasukkan garing set kemudian 2,4 kemudian kita enter dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita tekan key untuk keluar dari file. Kemudian kita tutup terminal dan matikan virtual machine. Selanjutnya kita masuk pada lab extract and extrude table from CIP. Di sini kita sudah membuka CyberOps. Kemudian kita akan memasukkan kode atau perintah berikut pada prepare the virtual environment. Ini saya sudah memasukkan perintah. Kemudian kita masuk pada part 9. Kita akan change directory, yaitu pada folder. Kita memasukkan perintah .
Ini saya sudah memasukkan perintah pada per9a. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan issue the comment below to open Nimda download PCIP pada Warshard. Di sini kita memasukkan perintah Warshard kemudian kita bisa melihat pada TCP stream yang dimana kita boleh melihat pada follow TCP stream. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari yaitu pada Nimda. Pada part 10 akan mengekstrak download pada PCIPS. Kemudian kita akan export objects. Pada HTTP. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini. Kemudian kita kembali pada terminal. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada lab yang terakhir, yaitu interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Dan pertama kita sudah melakukan setting network pada CyberOps dengan mengubahnya menjadi internal network. Kemudian kita running semua virtual machine. Dan yang pertama pada CyberOps ini, kita akan membuka terminal. Di sini saya sudah membukanya. Dan merunning configure static.sh command. Setelah melakukan running ini dan sukses, selanjutnya kita akan buka security onion. Ini adalah tampilan security onion dan buka terminal. Kemudian pada terminal ini masukkan command sudo service nsm status untuk memverifikasi semua server. Ini. Dan selanjutnya setelah sukses kita buka kali. Dan masuk pada Firefox ESR. Ini adalah tampilan Mozilla Firefox-nya. Dan pada tampilan ini kita buka pada alamat IP ini dan pilih multilide. Dan pada multilide ini ada tampilan ini
yaitu kita pilih OWASP Top 10, A1 Injection, SQLi, Extract Data, dan di dalamnya ada user info, yaitu ini adalah tampilan user infonya. Dan pada bagian ini, pada bagian nama, klik kanan dan pilih Inspect Element. Dan setelah memilih Inspect Element, kita ganti pada angka 20-nya menjadi 100. Dan setelah menggantinya, kita masukkan pada bagian name ini kode yang sudah diberikan pada modul. Dan setelah itu, klik View Account Details. Dan inilah tampilan setelah saya memasukkan kode tersebut dan merunnya. Ini merupakan informasi-informasi mengenai kredit card. Di dalamnya ada username, password, signature. Kemudian kita kembali ke Security Onion. Dan pada Security Onion ini, kita pilih Elsa. Masuk pada Elsa. Dan kemudian kita masuk pada localhost Elsa, di mana kita pilih pada bagian HTTP dan pilih top pada bagian potential SQL injection. Dan ini adalah tampilannya. Ini merupakan info-info last entry yang ada pada IP 209.165.200.235. Kemudian kita kembali ke CyberOps. Dan pada CyberOps kita ubah directory menjadi lab support.files. Kemudian kita tampilkan isi dari directory tersebut. Dan di sini kita akan menggunakan file confidential.txt. Kemudian ini adalah filenya. Dan ini adalah isinya, itu confidential document do not share. Dan di sini pada bagian ini kita akan melakukan convert dari hexdump ke binary. Dan kita tampilkan, maka ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah kita akan mengecek apakah servernya berada pada 209.165.200.235 dan benar servernya berada pada IP tersebut. Kemudian pada bagian ini kita melakukan perintah for loop di mana pada setiap line yang ada pada file confidential dilakukan for loop. Dan ini adalah hasilnya. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.